Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Kebahagiaan, semua orang menginginkannya, tapi mengapa terasa begitu sulit untuk dipertahankan? Ada hari-hari ketika kebahagiaan terasa dekat, seperti pagi yang cerah tanpa beban di pikiran. Namun di hari lain, kebahagiaan itu hilang, tenggelam dalam tumpukan tanggung jawab, kekhawatiran, dan tekanan harapan. Semakin kita mengejarnya, semakin ia terasa licin, lepas dari genggaman. Faktanya, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus kita buru. Ia tidak tersembunyi dalam promosi jabatan, hubungan yang sempurna, atau pencapaian besar berikutnya. Seperti yang pernah ditulis oleh Marcus Aurelius, kebahagiaan ada di dalam diri Anda, dalam cara Anda berpikir. Bukan tentang apa yang kita tambahkan ke dalam hidup, melainkan tentang menyederhanakan apa yang sudah ada. Bayangkan sebuah pohon. Kekuatannya bukan berasal dari banyaknya cabang yang tumbuh, melainkan dari kedalaman akarnya. Begitu pula, hidup yang bahagia tidak menuntut pengejaran tanpa akhir atau kesempurnaan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 3 hal sederhana yang dibutuhkan untuk hidup bahagia. Berapa banyak waktu Anda yang terasa terputus dari orang-orang yang Anda sayangi? Seberapa sering Anda bertanya-tanya apakah jalan yang Anda tempuh benar-benar yang Anda inginkan? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terasa berat, tapi menjawabnya adalah awal dari kelegaan. Keindahan kebahagiaan terletak pada kesederhanaannya. Dengan fokus pada 3 hal esensial ini, Anda bisa membangun hidup yang tidak hanya terasa baik di permukaan, tapi juga memuaskan di intinya. Siapkah Anda melangkah? Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya seperti ini. Mari kita mulai dengan menghapus kebisingan dan menemukan kembali apa yang benar-benar penting. Bab 1. Kejernihan pikiran. Pikiran Anda ibarat lensa yang Anda gunakan untuk melihat dunia. Ketika lensa itu bersih, segalanya terasa lebih tajam, lebih hidup, dan lebih mudah diatasi. Namun, ketika lensa itu buram karena gangguan, ketakutan, atau daftar tugas yang tak ada habisnya, hidup menjadi terasa berat. Banyak dari kita membawa beban kekacauan mental tanpa menyadarinya, kekhawatiran lama, frustrasi yang tak terucapkan, atau desas-desus pikiran yang menyisakan sedikit ruang untuk kedamaian. Tak perlu diragukan, kejernihan pikiran adalah hal langka saat ini. Kita hidup di era di mana notifikasi berebut perhatian kita setiap menit. Multitasking dianggap sebagai lencana kehormatan, dan produktivitas seringkali lebih diutamakan daripada kehadiran. Akibatnya, pikiran kita terpecah, melompat dari satu hal ke hal lain tanpa sempat berhenti sejenak untuk bernapas. Kita merasa lelah, bukan karena hari-hari kita terlalu sulit, melainkan karena pikiran kita kelebihan beban. Kekacauan mental ini merampas sesuatu yang penting, kemampuan untuk benar-benar hadir di saat ini. Marcus Aurelius, dengan kebijaksanaannya, memahami hal ini ketika ia berkata, "Kamu punya kendali atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Kejernihan yang ia maksud bukan tentang menghilangkan masalah dari hidup, melainkan menciptakan ruang di pikiran untuk menanggapi masalah dengan ketenangan dan kendali. Tapi kejernihan pikiran bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia harus dibudidayakan. Bayangkan masuk ke ruangan yang berantakan. Pakaian berserakan di lantai, kertas-kertas tercecer, piring menumpuk di wastafel. Anda tak bisa berpikir jernih di ruang seperti itu sampai Anda mulai merapikannya. Hal yang sama berlaku untuk pikiran Anda. Anda perlu membersihkan apa yang tidak lagi berguna, pikiran yang membebani, kebisingan tentang apa yang seharusnya Anda lakukan alih-alih apa yang benar-benar penting. Lalu, bagaimana cara menciptakan kejernihan itu? Mulailah dengan kesadaran. Banyak dari kita bahkan tidak menyadari kekacauan di pikiran karena sudah terbiasa dengannya. Luangkan waktu sejenak sekarang untuk berhenti. Apa yang terus berulang di pikiran Anda hari ini? Apakah itu sesuatu yang bisa Anda selesaikan, atau sesuatu yang Anda bawa tanpa perlu? Menamakan gangguan Anda adalah langkah pertama untuk melepaskannya. Kemudian,
Praktikkan mindfulness, kebiasaan sederhana namun transformatif. Anda tidak perlu duduk bersila di puncak gunung untuk melakukannya. Cukup fokus pada napas Anda selama 1 menit atau nikmati kopi pagi Anda tanpa menggulir ponsel. Jeda-jeda kecil ini membantu pikiran Anda mereset, memberi Anda istirahat dari obrolan tak henti di kepala. Batasan juga memainkan peran penting. Di dunia di mana segala sesuatu menuntut perhatian Anda, mengatakan tidak adalah tindakan menghormati diri sendiri. Matikan notifikasi, batasi waktu yang Anda habiskan untuk hal-hal yang menguras energi, dan lindungi fokus Anda seperti sumber daya paling berharga. Karena memang begitu, kejernihan pikiran tidak berarti hidup Anda bebas dari tantangan. Tapi ketika pikiran Anda jernih, Anda akan menghadapi tantangan dengan keteguhan yang hampir tak tergoyahkan. Anda akan mampu mengenali apa yang benar-benar layak mendapat energi Anda dan apa yang tidak. Anda akan menjalani hidup dengan lebih mudah, lebih percaya diri, dan yang terpenting, lebih hadir. Ini bukan tentang kesempurnaan, gangguan akan selalu datang. Namun, setiap kali Anda dengan lembut mengembalikan fokus ke apa yang penting, Anda sedang membangun kejernihan. Satu momen pada satu waktu. Dan dengan kejernihan, datanglah kedamaian yang mendalam. Pengetahuan tenang bahwa apapun yang hidup lemparkan kepada Anda bisa menanganinya. Bab 2. Hubungan yang bermakna. Ada alasan mengapa kenangan paling bahagia kita sering melibatkan orang lain. Percakapan tulus dengan seorang teman, momen tenang bersama seseorang yang memahami Anda tanpa kata, atau tawa bersama saat makan malam. Momen-momen ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri, dan hidup terasa lebih kaya saat dibagikan. Namun, di dunia yang lebih terhubung dari sebelumnya, banyak dari kita justru merasa sangat kesepian. Media sosial memberikan ilusi kedekatan, tapi menggulir sorotan kehidupan orang lain jarang memenuhi kebutuhan akan hubungan sejati. Kita mungkin punya ratusan kenalan, tapi berapa banyak yang benar-benar mengenal kita? Diri kita yang sebenarnya? Bukan jumlah hubungan yang penting, melainkan kedalamannya. Para Stoik memahami nilai hubungan yang bermakna. Marcus Aurelius berbicara tentang hidup selaras dengan orang lain, menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial secara alami. Kita tidak diciptakan untuk hidup terisolasi atau terputus. Hubungan memberi pijakan, perspektif, dan mengingatkan kita pada kemanusiaan yang kita bagi. Namun, untuk hubungan menjadi bermakna, dibutuhkan lebih dari sekadar keberadaan bersama. Ia menuntut kerentanan, kehadiran, dan usaha. Pikirkan hubungan dalam hidup Anda saat ini. Berapa banyak yang terasa benar-benar memuaskan? Seberapa sering Anda meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan seseorang? Tidak hanya dengan telinga, tapi dengan hati? Di dunia yang serba cepat ini, mudah sekali membiarkan hubungan terpinggirkan. Kita mengirim pesan singkat alih-alih menelepon, membatalkan rencana karena terlalu sibuk, dan perlahan, tanpa sadar, kita menjauh dari orang-orang yang paling berarti. Membangun hubungan yang bermakna dimulai dengan niat. Hubungan tidak berkembang begitu saja. Ia tumbuh ketika kita memprioritaskannya. Mungkin itu berarti menghubungi teman yang sudah lama tidak Anda ajak bicara atau duduk bersama orang terkasih dan bertanya, "Bagaimana kabarmu sebenarnya?" Momen-momen kecil usaha ini bisa mengubah hubungan biasa menjadi sesuatu yang bermakna. Tapi hubungan bukan hanya tentang memberi, juga tentang menerima. Bagi banyak dari kita, menjadi rentan terasa tidak nyaman. Kita ragu untuk berbagi perjuangan, takut dihakimi atau ditolak. Namun, kerentanan adalah fondasi hubungan sejati. Di momen-momen kejujuran, ketika Anda mengakui sedang berjuang, berbagi impian, atau membiarkan seseorang melihat sisi Anda yang belum sempurna, disitulah hubungan mendalam. Kehadiran juga sama pentingnya. Seberapa sering kita duduk bersama seseorang, tapi pikiran kita ada di tempat lain? Kita hadir secara fisik, tapi memikirkan pekerjaan, menggulir ponsel, atau mengkhawatirkan hal berikutnya di daftar tugas. Hubungan sejati terjadi ketika Anda memberikan perhatian penuh, menatap mata mereka, menyimpan ponsel, dan benar-benar mendengar apa yang mereka katakan. Batasan juga berperan dalam hubungan yang bermakna. Tidak semua orang yang Anda temui baik untuk pertumbuhan atau kedamaian Anda. Tak apa untuk melepaskan hubungan yang menguras atau terasa sepihak. Tujuannya bukan mengelilingi diri dengan sebanyak mungkin orang, melainkan memelihara hubungan yang mengangkat dan menginspirasi.
Hubungan yang bermakna mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Mereka membawa sukacita di masa baik, kenyamanan di masa sulit, dan menantang kita untuk tumbuh, melihat dunia melalui mata orang lain, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Bab 3. Hidup dengan tujuan. Hidup tanpa tujuan seperti berlayar tanpa tujuan. Anda bisa hanyut tanpa akhir, terbawa arus keadaan, tapi akhirnya merasa tersesat, bertanya-tanya mengapa Anda melakukan perjalanan ini. Tujuan memberikan arah pada hidup, alasan untuk bangun setiap hari dan melangkah maju, bahkan saat ombak terasa ganas. Ini bukan tentang memiliki segalanya dengan sempurna, melainkan bergerak dengan niat, mengetahui bahwa tindakan Anda selaras dengan sesuatu yang berarti bagi Anda. Tapi tujuan seringkali terasa sulit dipahami, bukan? Kata tujuan sering diucapkan sehingga kadang kehilangan makna. Kita disuruh mencari tujuan, seolah-olah ia tersembunyi di bawah batu, menunggu ditemukan. Kenyataannya, tujuan bukan selalu sesuatu yang Anda temukan. Lebih sering, itu adalah sesuatu yang Anda ciptakan. Bagi sebagian orang, tujuan datang dari passion seumur hidup, panggilan yang mereka rasakan sejak muda. Bagi yang lain, tujuan ditemukan belakangan, kadang melalui coba-coba, kadang melalui momen kejernihan di tengah kesulitan. Tidak ada pendekatan yang satu ukuran untuk semua, dan itulah yang membuat tujuan begitu personal. Para Stoik punya istilah untuk rasa arah ini. Eudaimonia sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan atau keberhasilan, tapi maknanya lebih dalam. Eudaimonia adalah tentang hidup selaras dengan nilai-nilai Anda, berkontribusi pada kebaikan yang lebih besar, dan memenuhi potensi Anda. Marcus Aurelius menulis, "Lakukan setiap tindakan dalam hidupmu seolah itu adalah tindakan terakhirmu." Ini bukan tentang urgensi, melainkan tentang hidup dengan intensionalitas, menjalani setiap momen dengan makna, sekecil apapun tindakan itu. Lalu, bagaimana Anda menemukan atau menciptakan tujuan ini? Langkah pertama adalah melihat ke dalam diri. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagi saya? Apa yang membuat saya merasa hidup? Mungkin itu keluarga, aktivitas kreatif, tujuan yang sangat Anda pedulikan, atau komitmen untuk pertumbuhan pribadi. Tujuan Anda tidak harus megah atau mengubah dunia, cukup bermakna bagi Anda. Kadang, tujuan terungkap melalui perjuangan. Pikirkan tantangan yang pernah Anda hadapi, saat-saat ketika Anda diuji dan keluar lebih kuat. Momen-momen ini sering membawa petunjuk tentang tujuan Anda. Mungkin Anda pernah mengalami kehilangan dan kini merasa terpanggil untuk mendukung orang lain dalam situasi serupa. Mungkin Anda telah mengatasi kesulitan dan ingin menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Rasa sakit terdalam kita sering menunjukkan kontribusi terbesar kita. Hidup dengan tujuan juga membutuhkan tindakan. Mengidentifikasi apa yang penting saja tidak cukup. Anda harus menyelaraskan pilihan harian Anda dengan nilai-nilai tersebut. Ini tidak berarti mengubah seluruh hidup Anda dalam semalam. Ini tentang langkah kecil yang konsisten. Jika tujuan Anda terkait dengan membantu orang lain, mungkin itu berarti menyisihkan beberapa jam seminggu untuk menjadi sukarelawan. Jika tentang kreativitas, mungkin menyediakan waktu setiap hari untuk menulis, melukis, atau membangun. Hidup dengan tujuan bukan tentang kesempurnaan, melainkan kemajuan. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang tujuan adalah bahwa ia statis, bahwa sekali Anda menemukannya, ia tak pernah berubah. Kenyataannya, tujuan berkembang seiring Anda berkembang. Hal-hal yang penting di usia 20-an mungkin tidak lagi relevan di usia 40-an, dan itu tidak masalah. Tujuan bukanlah destinasi, melainkan perjalanan. Kuncinya adalah tetap terbuka. Terus bertanya apa yang terasa bermakna di musim hidup Anda saat ini, dan memiliki keberanian untuk mengikuti arah itu. Namun, hidup dengan tujuan bukan hanya tentang gambaran besar. Ini juga tentang momen kecil sehari-hari. Tujuan bisa ditemukan dalam cara Anda memperlakukan orang asing, cinta yang Anda curahkan pada hubungan Anda, atau semangat yang Anda bawa ke pekerjaan Anda. Dalam tindakan yang tampak biasa, ketika dilakukan dengan niat, terkandung makna besar. Di saat yang sama, hidup dengan tujuan tidak berarti Anda tidak akan pernah merasa tersesat atau ragu. Akan ada hari-hari ketika jalan Anda terasa kabur, ketika keraguan merayap, dan ketika tantangan hidup membuat Anda mempertanyakan segalanya.
Di momen-momen ini, ingatlah bahwa tujuan bukan tentang kepastian, melainkan ketekunan. Ini tentang terus melangkah maju, bahkan ketika jalan di depan samar, percaya bahwa kejernihan akan datang. Hidup dengan tujuan juga membutuhkan keseimbangan. Terlalu fokus pada pencapaian tujuan bisa membuat Anda lupa menikmati perjalanan. Hidup yang hanya didorong oleh tujuan tanpa momen istirahat dan sukacita bisa menyebabkan kelelahan. Ingat, tujuan dan kehadiran berjalan beriringan. Luangkan waktu untuk menikmati kesenangan sederhana, matahari terbenam yang indah, tawa bersama, atau momen refleksi yang tenang. Momen-momen ini mengisi ulang energi Anda dan mengingatkan Anda mengapa tujuan Anda penting. Penting juga untuk menyadari bahwa tujuan tidak berdiri sendiri. Ia terhubung erat dengan pilar-pilar lain dari hidup bahagia. Tanpa kejernihan pikiran, sulit untuk fokus pada tujuan Anda. Tanpa hubungan yang bermakna, tujuan bisa terasa sepi. Ketiganya saling memperkuat satu sama lain. Pada akhirnya, hidup dengan tujuan adalah tentang keselarasan. Memastikan tindakan Anda mencerminkan nilai-nilai Anda. Hari-hari Anda dihabiskan untuk apa yang benar-benar penting, dan hidup Anda bergerak ke arah yang Anda inginkan. Ini bukan tentang memiliki semua jawaban atau mengikuti jalan yang sudah ditentukan. Ini tentang menciptakan hidup yang terasa jujur, disengaja, dan sangat memuaskan. Ketika Anda hidup dengan tujuan, setiap hari memiliki makna, bahkan yang sulit. Perjuangan Anda menjadi batu loncatan, pencapaian Anda terasa lebih kaya, dan hubungan Anda semakin mendalam. Anda bangun tidak hanya untuk melewati hari, tapi untuk benar-benar menjalaninya. Itulah kekuatan tujuan. Ia memberi Anda alasan untuk terus maju, berkembang, berkontribusi, dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Bukankah itulah yang kita semua cari? Hidup yang tidak hanya dijalani, tapi benar-benar bermakna. Hidup bahagia tidak berarti Anda akan selalu merasa gembira atau memiliki segalanya dengan sempurna. Ini tentang merangkul kesederhanaan dari apa yang benar-benar penting. Pikiran yang jernih yang memberi kedamaian, hubungan yang bermakna yang menyehatkan jiwa, dan rasa tujuan yang mendorong Anda maju. Ketiga pilar ini tidak menuntut kesempurnaan, hanya niat. Ketika Anda memprioritaskannya, Anda menciptakan hidup yang terasa memuaskan, seimbang, dan sangat autentik. Keindahan perjalanan ini adalah bahwa ini adalah milik Anda untuk dibentuk. Setiap langkah yang Anda ambil, melepaskan kekacauan mental, berinvestasi dalam hubungan, atau menyelaraskan diri dengan tujuan, adalah langkah menuju hidup yang layak Anda jalani. Kebahagiaan tidak ditemukan dalam momen-momen besar yang gemerlap, melainkan dalam komitmen yang tenang dan konsisten pada apa yang benar-benar penting. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda. Apa arti kebahagiaan bagi Anda? Pilar mana dari ketiga ini yang paling beresonansi dengan hidup Anda saat ini? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya kepada seseorang yang mungkin membutuhkannya, dan subscribe untuk lebih banyak kebijaksanaan tentang hidup dengan tujuan dan niat. Perjalanan Anda menuju hidup yang lebih bahagia dimulai di sini.